ini kalian hidup 50 tahun, 40 tahun. Sudah aku berikan apa saja kepada kalian. Dulu mungkin kalian belum masuk ke Batam, mungkin jangankan harta, istri aja belum punya. Sekarang coba lihat kembali. Sebelum kalian datang ke Batam, kalian tak punya apa-apa. Sekarang kau lihat, kau punya kapling, kau punya rumah, punya mobil. Coba dicek kembali. Dulu sebelum kalian beristri, kalian tak punya istri, tak punya anak. Sekarang sudah berapa banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Berapa banyak rizki yang sudah diberikan oleh Allah. Maka dari sekian rizki yang aku berikan, kata Allah, hendaknya kalian itu bersedekah sebelum ajal menjemput kalian. Maka diilustrasikan oleh Allah, ada orang meninggal, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ada orang meninggal tapi dia bisa minta hidup lagi kepada Allah. Ya Allah, hidupkan saya barang sebentar, semenit, sedetik. Lalu kemudian ditanya sama Allah, ngapain kamu? Fa'asaddaqa, aku bersedekah. Orang kalau sudah mati, ditawarin oleh Allah hidup lagi semenit saja, dia tidak minta haji, dia tidak minta sholat. Ada orang sudah meninggal, pengen hidup lagi, apa yang dia minta? Apakah dia minta sholat? Tidak. Apakah dia minta umroh lagi? Tidak. Yang disampaikan oleh mayat itu, saya ingin bersedekah. Berarti sudah jelas, orang kalau sudah mati, amal yang masih mengalir adalah sedekah. Baca Yasin, kita bisa mendapatkan pahala, tapi cukup ketika kita hidup. Baca surat Kahfi atau sholat, orang mendapatkan pahala dari sholat, baca Yasin, baca surat Kahfi ketika dia masih hidup. Kalau sudah mati, misalkan kita nengok ada mayat baca Yasin, tentu kita lari. Tidak ada orang kalau sudah meninggal baca Yasin lagi, tak ada, putus. Idza mata ibnu Adam in qata anhu amaluhu illa min thalasin. Orang kalau sudah meninggal ada 3 yang tidak putus. Artinya apa? Meskipun orang itu sudah dikubur, dia masih dapat transferan pahala. Apa itu pahalanya? Sedekah. Misalkan ada orang ngantar ke sini semen. Semen dibikin tiang. Lalu ada orang misalkan ngantar karpet. Orang yang ngasih karpet sudah meninggal. Selama orang sujud di karpet ini, maka yang meninggal masih ada transfer pahala. Itulah kenapa diilustrasikan orang yang sudah meninggal pengen hidup lagi semenit saja, dia pengen sedekah. Berarti sedekah ini luar biasa, tidak pernah putus meskipun orang sudah meninggal. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW ketika hijrah Nabi SAW dari Mekah berangkat hari Senin. Senin naik onta, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Baru sampai di tempat 14 km dari Masjid Nabawi. Apa itu? Di kampung yang didirikan oleh Nabi, Masjid Quba. Nabi SAW seminggu datang dari Mekah hijrah ke Madinah, sampai di tempat di perkampungan, Nabi menginap di situ 4 hari 4 malam. Berarti sampai ke Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 4 hari nginep Nabi di kampung itu, Nabi membangun masjid, namanya Masjid Quba. Masjid Quba itu kata Rasulullah, man tatahhara fi baitihi. Siapa yang bersuci, siapa yang ambil wudu, lalu kemudian ata Masjidah Qubain, lalu kemudian dia datang ke Masjid Quba, maka kata Rasulullah SAW, fasalla salatan, kemudian dia sholat 1 sholat 2 rakaat, kana lahu ka ajri umratin, dia pahalanya seperti pahala umroh. Kok bisa Rasulullah menyampaikan orang datang ke Masjid Quba sudah punya wudhu? Biasanya kalau umroh dianjurkan untuk ambil wudhu dulu. Datang ke Masjid Quba lalu kemudian dia sholat, pahalanya seperti umroh. Nabi menyampaikan seperti ini. Dulu orang umroh zaman Nabi masih baru-baru hijriah tidak bisa umroh ke Mekah karena dia apa? Dicegat. Nanti takut dibegal sama Abu Jahal dan Abu Lahab. Berapa kali Nabi? Tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah pernah berhaji tapi tertolak karena sudah ditunggu Abu Sufyan, Abu Jahal dan Abu Lahab. Makanya Nabi mengatakan orang yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba, dia pahalanya seperti 1 umroh. Tapi sekarang kan banyak orang umroh itu datang ke Masjid Quba, selfie, masuk dalam masjid, pulang. Tak sempat sholat 2 rakaat. Ini luar biasa. Apa maknanya? Rasulullah pertama kali dalam perjalanannya membuat Masjid Quba. Itu menunjukkan karena Rasulullah tahu
nanti pada akhirnya masjid ini akan didirikan oleh orang, akan dibangun lebih bagus lagi, dan pasti banyak seluruh dunia orang datang sujud di situ. Maka berapa banyak pahala dengan orang-orang sahabat zaman dahulu Nabi oleh Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berapa banyak pahala yang didapatkan sampai sekarang. Berapa juta orang yang sudah sholat di Masjid Quba. Berarti sudah jelas sedekah itu sesuai dengan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid lillahi karena Allah, banallahu lahu fil jannati mithlahu. Allah akan membangunkan satu gedung masjid juga sebagaimana dari membangun masjid, persis sama nanti di surga. Ini maksudnya apa? Kita, bapak-bapak yang ada di lingkungan Masjid Baitul Salam, bukan tidak sengaja Allah hidupkan bapak-bapak di sini. Agar Allah tunjukkan sebenarnya jalan surgamu tak jauh. Jalan surgamu ada di masjid ini. Silahkan kau bangun masjid. Bangun masjid bukan berarti satu orang satu masjid, tidak. Kalau tak bisa bangun satu masjid, setidaknya ngantar semen. Kalau tak bisa semen, ngantar kerikil, ngantar besi, ngantar kipas, ngantar lampu. Sekurang-kurangnya gotong royong datang ke masjid. Ini kadang ada orang sudahlah semen tak ngasih, kerikil juga tak ngasih, besi tak ngasih, datang ke sini senyum-senyum, komen pula dia. Ini nampaknya miring masjid. Banyak kali, mohon maaf bacotnya. Sudahlah tak ngasih semen, tak ngasih juga 1.000, 2.000, nasi nak komen aja, dikomen semuanya. Kajian subuh tak bagus, Ustaz siapa dia? Semua dikomen. Sudahlah tak nyumbang. Ini kan kalau ketemu dengan orang ini antukkan aja kepala. Kalau enggak ajak ke Barelang. Tapi di sini enggak ada. Semuanya sudah luar biasa. Sudah dapat hidayah dari Allah SWT. Kira-kira ada Ustaz semua di sini? Tak ada kan? Ini kan banyak di situ. Di kampung, di kompleks saya juga begitu. Sudahlah tak pernah gotong royong, tiba-tiba komen. Komen kalau langsung di depan orang pengurus gotong royong pun tak masalah. Ini komen bikin status pula di Facebook, di WA. Ah, tak benar semua pengurus masjidnya. Lah, ditengok minimal dia itu datanglah sholat. Sholat pun tak pernah berjemaah. La ilaha illallah. Kalau tak bisa juga ngasih tenaga untuk gotong royong, setidaknya jaga kebersihan. Ini penting. Dulu ada fikhus sholat, fikih sholat. Ada fikhus zakah, ada fikhul munakahah, fikih tentang pernikahan. Ada fikih siasah, fikih politik. Lalu di zaman Buya Hamka, Haji Abdullah Karim Amrullah. Di zaman Buya Hamka, orang yang pecinta dengan lingkungan datang ke Buya Hamka. Buya Hamka, saya mau tanya, kami ini pecinta alam. Kami ini pecinta lingkungan hidup. Kami suka dengan kebersihan. Datang ke Buya Hamka lalu kemudian ditanya, apa maksud dan tujuanmu datang ke saya? Lalu orang-orang ini mengatakan, ada enggak dalam Islam itu fiqhul bi'ah? Fiqhul bi'ah itu adalah fikih tentang lingkungan hidup. Oh ada. Maka Buya Hamka menyampaikan, Buya Hamka ini doktor Al-Azhar yang diminta langsung dari universitas. Kalau kita kan sekolah harus punya doktor. Buya Hamka karena membuat tafsir Al-Qur'annya diambil oleh Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, dijadikan sebuah referensi di perpustakaannya. Beliau dapat doktor dari Azhar karena diundang, bukan karena sekolah. Doktor juga di Universitas Sutomo, doktor juga di UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia. Ada 3 doktor Buya Hamka. Ini dari segi akademisnya, bukan dari segi fikihnya, luar biasa. Tak usah ditanya lagi. Apa kata Buya Hamka? Coba kau tengok di dunia ini, lebih banyak air apa lebih banyak daratan? Tentu kalau kita lihat lebih banyak lautan daripada daratan. Maka kata Buya Hamka, berarti kesucian itu sudah memang diajarkan tidak hanya dari Rasulullah saja, tapi dari Allah sudah menampakkan. Kenapa? Karena air itu suci. Orang kalau sudah kena najis pasti disucikan dengan air. Tapi air jangan mentang-mentang semuanya air bisa mensucikan. Teh ini suci, tapi tak bisa mensucikan. Ada orang wudhu pakai teh? Tak ada kan? Atau sunford segini kecuali dalam keadaan darurat. Kopi susu, teh tarik itu suci, tak bisa mensucikan. Maka kata Buya Hamka, karena lebih banyak air berarti Allah menghendaki dalam dunia ini sebuah kebersihan. Bahkan di iklan-iklan itu kan ada itu. Iklan tentang jerawat misalkan. Dari saking pentingnya kebersihan. Jika Anda mukanya, wajahnya timbul molekul-molekul, kristal-kristal, gelombang-gelombang, maka segeralah memakai
Saya dalam hati bilang daki aja kenapa? Di iklan tuh biasanya molekul-molekul, gelombang-gelombang, timbullah kristal-kristal, maka pakailah krim ini. Bilang daki, di muka kan daki. Dari saking pentingnya kebersihan. Maka kata Buya Hamka, berarti Allah mengendaki kesucian. Cuma dari dulu itu tentang kebersihan, itu biasanya orang mengatakan an-nadhafatu minal iman, tidak masalah. Itu adalah kata-kata bijak, itu bukan hadis. Kalau hadis dari Nabi ini paham, mesti harus dicatat. At-tahuru syatrul iman, riwayat Imam Muslim. Jadi kalau an-nadhafatu minal iman itu bukan hadis tapi maqalah, kata-kata motivasi, tak masalah, silahkan. Kalau dari Nabi itu bahasanya at-tahuru, kesucian, kebersihan, syatrul iman, adalah bagian dari iman. Artinya apa? Ada orang mengaku saya beriman, dia sholat, iya betul. Dia puasa, betul. Dia umroh, tapi dia tidak bersih, tidak menjaga kebersihan. Di depan rumahnya banyak kotoran, di selokan mampet, bahkan di masjidnya tempat ibadah, dia biarkan banyak sampah, berarti dia belum beriman. Separuh imannya ini. Ini kata Rasulullah SAW. Makanya, kalau dari segi orang medis mengatakan, bukan medis ya, pecinta alam, plastik ini bisa bertahan berapa tahun? 1000 tahun, Bapak-bapak. Plastik ini kalau dibiarkan, kalau tertimbun di tanah, ada sekitar 1000 tahun dia bertahan, tidak rusak. Maka kalau orang dulu, dia bukan mewariskan plastik. Orang dulu ketika anak cucunya dicongkel keluar permata, dicongkel keluar emas. Nanti saya berpikir kalau orang-orang sekarang masih termasuk golongan orang-orang human error, dia biarkan sampah berkeliaran seperti plastik, 1000 tahun atau bahkan 100 tahun anak cucu kita nyongkel, ada botol teh pucuk, ada botol ya, macam-macam. Ini luar biasa. Bahkan kemarin riset sudah menyampaikan, WC terpanjang, WC yang paling kotor terpanjang itu bukan di Eropa. WC terpanjang dan yang jorok itu adalah di Jakarta, Kali Ciliwung. Tengok, dulu orang-orang mengatakan tahun 70 Pak Ustadz, saya di Jakarta itu Kali Ciliwung itu jernih, orang banyak loncat-loncat, salto-salto berenang di situ. Tapi sekarang sudah butek. Ini menjadi apa? Menjadi limbah dari masyarakat. Oleh karena itu, Allah sudah menyampaikan dalam surat Ar-Rum, "Zaharal fasadu fil birri wal bahri bima kasabat aydin nas." Rusak, fasadu, dahar, tampak kerusakan fil birri, di daratan, wal bahri, dan di lautan, bima kasabat aydin nas, karena perbuatan manusia. Allah memang tidak menyampaikan sampah berserakan, tidak. Maka menjaga kebersihan ini adalah kewajiban. Maka kalau kita biarkan sampah-sampah berkeliaran di sekitar masjid, di sekitar rumah, dibilangin ini bukan tugas saya, kan ada tukang sampah, berarti dia masih separuh imannya. Ini penting Bapak-bapak saya sampaikan, karena begitu banyak sekarang itu, banyak sampah itu memberikan bahaya. Bahkan buaya mati bukan karena dibunuh sama orang, setelah dibedah perutnya ada terpal plastik di situ, makan terpal plastik. Ini begitu banyak, makanya kerusakan-kerusakan terjadi itu bukan karena disengaja, tapi karena human error. Kan kita sudah tahu. Oleh karena itu, kalau tak bisa kita ngasih semen, tak bisa kita kasih besi, tak bisa kasih kerikil, tak bisa kasih yang lain, masjid jaga kebersihannya. Tidak hanya di dalam masjid, tapi lingkungan sekitar. Kita sadarkan bersama-sama bahwa Rasulullah juga sudah menyampaikan, sampah pribadi saja tak boleh, apalagi sampah yang lain. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri. Jangan kau kencing ke tempat ada airnya tapi air tak mengalir. Sampah sendiri saja dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak memperkeruh tempat air yang tidak mengalir, apalagi sampah-sampah yang lain. Ini penting sampaikan. Maka kalau kita tak bisa sedekah dengan harta, dengan tenaga, setidaknya kita menjaga kebersihan bersama. Lalu kemudian Rasulullah SAW sampai di Masjid Quba, sudah datang orang berbondong-bondong. Apa kata orang? Ya Rasulullah, mampir ke tempatku, mampir ke kampungku, mampir ke rumahku. Rasulullah bingung. Maka Rasulullah sudah menentangkan, almar'u ala rohilihi. Setiap seseorang itu tergantung atau bersama dengan hewan tunggangannya. Saya akan berhenti dan akan saya buat rumah apabila unta saya dia berhenti di tempat itu. Akhirnya berjalanlah unta dengan Rasulullah dari Masjid Quba
bertolak Rasulullah setelah membangun masjid, bertolak Rasulullah di hari Jumatnya. Hari Jumat mau berangkat ke Madinah karena sudah 14 km. Kalau 14 km berarti dari masjid ini ke Batam Center. Jadi Nabi SAW sudah sampai ke Batam Center mau menuju ke Masjid Baitul Salam. Begitulah agaknya. Maka Rasulullah berjalan kaki, orang berbondong-bondong. Orang-orang semuanya memaksa Rasulullah. Nanti pokoknya Rasulullah tinggal di rumah saya. Terus Rasulullah ambil tanah hektar-hektaran. Tapi Rasulullah biar adil, saya nunggu onta saya kemana dia akan berpijak. Akhirnya Rasulullah SAW sampailah di Madinah. Sebelum sampai di Madinah, karena hari Jumat, ada waktu sholat Jumat masuk. Sebelum nyampe ke Masjid Nabawi lokasinya. Maka Rasulullah sholat Jumat di jalan itu, jalan hamparan, di perjalanan, sholat Rasulullah di situ, sujud Rasulullah di situ, pertama kali sholat Jumat di Madinah di situ. Maka sekarang nama masjidnya namanya Masjid Al-Jumu'ah. Masjid Al-Jumu'ah jaraknya 6 km dari Masjid Nabawi. Banyak orang umroh tak tahu. Kenapa? Orang umroh sibuk cari celak, sibuk cari jubah, sibuk cari peci. Tak sibuk cari mana Masjid Al-Jumu'ah. Masjid Al-Jumu'ah, Rasulullah tidak membangun masjidnya, tapi Rasulullah sholat Jumat di situ dengan para sahabat dan para orang-orang yang mengiringi. Nah, tempat kening Rasulullah sujud di situ dibuatlah mimbar imam. Disebutlah dan di waktu Khalifah Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz yang adil itu, dibuatlah masjid namanya Masjid Al-Jumu'ah. Jadi bapak-bapak mudah-mudahan banyak rezekinya datang ke Madinah nanti, sempat-sempatkanlah datang ke Masjid Al-Jumu'ah. Tak salah cari celak, tak salah cari parfum, tapi setidaknya tahu. Saya kemarin tak banyak tahu, bahkan yang mutawifnya saja tak ngajak. Ustadz, Masjid Al-Jumu'ah di mana? Biasanya orang tak ini, Ustaz. Tak ada minta mampir di situ. Karena tidak diajarkan. Masjid Al-Jumu'ah adalah pertama kali sholat Jumat Rasulullah SAW. Lalu setelah itu berangkat lagi Rasulullah, sudah jarak 6 km lagi, onta itu berhenti di perkampungan Bani Najjar namanya. Jadi yang punya kampung itu namanya Najjar, keturunan Najjar. Lalu apa kata Rasulullah? Sampai di situ, silakan Rasulullah. Silakan sesuka hati Rasulullah, bangun, saya infakkan untuk Rasulullah. Enggak. Rasulullah tidak mau. Ini penting harus tahu. Rasulullah sampai ke kampung Bani Najjar, Rasulullah tanahnya bukan gratis, tapi Rasulullah bayar. Padahal orang-orang di sekitar itu, silahkan ya Rasulullah, tak apa-apa, pakai aja tanah itu di Masjid Nabawi itu. Tapi Rasulullah tidak mau. Rasulullah tetap bawa dirham, dibayarkan, dibeli. Maknanya apa? Rasulullah ini bukankah minta apa saja boleh? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Engkau minta apa saja Muhammad aku kasih, kata Allah. Jangankan kau minta tanah, minta bumi dan seisinya aku berikan Muhammad. Tapi Rasulullah tidak mau diberi gratis oleh kampung Bani Najjar, dia membeli. Maknanya dia mengajarkan kepada kita bahwa sedekah infak itu tidak akan pernah putus meskipun kita mati. Jadi keutamaan yang pertama sedekah adalah pahala sampai mati. Oleh karena itu Rasulullah SAW bukan tidak bisa Allah berikan apapun yang dikehendaki Rasulullah. Karena bumi alam semesta, langit, lautan, hutan tidak akan ada kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Tidak akan ada surga kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Tidak ada neraka, tidak ada hewan, tidak ada makhluk dan tidak ada manusia kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ketika Nabi Adam saja diciptakan, Rasulullah namanya sudah terpampang di arasy. Allahu Muhammad. Itulah yang menyebabkan Nabi Adam diterima tobatnya karena dia menyebut Allahumma bihaqqi Muhammad. Ya Allah, dengan kemuliaan Muhammad, ighfir dunubi, ampuni dosaku ya Allah. Karena menyebut Nabi Muhammad, artinya apa? Kita tidak akan pernah ada kalau bukan karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berselawatlah kita karena Nabi Muhammad adalah kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama putus, keutamaan bersedekah yaitu adalah pahala sampai mati. Makanya di surat As-Saff itu Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai manusia yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian bisnis perdagangan tunjikum min adzabin alim, yang bisa menyelamatkanmu dari siksa yang pedih. Allah menyampaikan, melanjutkan kalimatnya, tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi
bi amwalikum wa anfusikum. Yang ketiga adalah jihad di jalan Allah dengan apa? Dengan harta. Allah menyebutkan harta duluan, bukan jiwa. Kenapa? Karena Allah tahu setelah Nabi Muhammad meninggal, orang tak ada berperang dengan melawan badannya. Untuk menegakkan agama Allah, orang tak perlu berdarah-darah. Umat Nabi Muhammad saat ini menolong agama Allah tak perlu dengan pedang, tapi dengan hartanya. Makanya Allah sebutkan bi amwalikum baru anfusikum. Maknanya apa? Kalau saya ilustrasikan begini, ada seorang kaya didatangin perampok ke rumahnya, lalu kemudian dikalungin dengan sangkur, dikalungin dengan pedang. Kalau Madura kampung saya dikalungin celurit misalkan. Kau pilih nyawa apa harta? Kira-kira kalau orang kaya sudah terdesak segitu, pilih nyawa atau harta? Pilih harta, guys. Dia tak mungkin, ya udahlah bunuh saja habis itu. Kalau dia dibunuh, harta pun habis. Dia pasti, silahkan kau ambil semua harta itu, ambil duit di laci, ambil duit di lemari besi itu, yang penting aku selamat. Begitu agaknya kalau orang terdesak. Tapi kadang kita diancam, bukan diancam oleh Allah, diperingatkan oleh Allah. Kalau kamu mau selamat dari siksaan pedih, kamu bersedekah. Banyak susah orang sedekah. Kalau diajak berjamaah, berjamaah Pak, siap. Umroh Pak, siap. Duit banyak. Ngaji, kajian subuh, siap. Kita gotong royong, siap. Sedekah Pak. Itu begitu banyaknya orang. Kalau sudah diajak sedekah, diam semua. Bukan di sini. Banyak orang seperti itu. Padahal cuma diminta 2.000. Ada kifayah diminta 5.000. Banyak tak komen tuh di WhatsApp. Tapi kalau ayo besok kita jalan sehat, ada door prize, sekaligus kita duha dulu, bisa siap, berjamaah siap. Tapi ketika diajak sedekah, diam semuanya. Begitu beratnya orang mengeluarkan 1.000, 2.000, 50.000, 100.000. Tapi Allah sudah ilustrasikan, kalau engkau ingin selamat di akhirat itu, maka bersedekahlah. Tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Itu tadi saya ilustrasikan. Kalau ada perampok, pasti kita pilih nyawa, tak bisa kita pilih harta. Makanya dalam ibadah itu ada badaniyah, ada maliyah. Ada ibadah badan, ada ibadah mal. Harta itu bahasa Arabnya mal. Orang Arab menyebutkan malun. Apa artinya? Bukan harta sebenarnya. Malun itu artinya condong. Kalau ada lihat pohon di lautan, ada pohon condong ke laut, itu mal namanya. Nah, orang barat nyebutnya bukan mal, mall. Kalau kita nengok, ada mall, ada masjid. Kita kira-kira condongnya kemana? Ke masjid, ke mall. Lebih banyak di mall apa di masjid? Ada mall, ada masjid. Orang pasti condong ke mall. Begitulah orang agaknya, condong ke mal. Makanya kata Rasulullah, yagburu ibnu Adam wa yagburu ma'hu itsnan. Hubbul mal wa tulul umri. Orang semakin tua, anak Adam manusia, dia pasti semakin tinggi kemauannya dengan harta dan selalu pengen panjang umur. Kalau ada orang tua ditanya, pengen panjang umur, masih mau. Padahal umur 70. Pak Haji masih mau panjang umur, masih kalau bisa 100 tahun. Sama dengan harta juga. Kalau dia ditanya, Pak Haji, kenapa tadi sholatnya kok 2 rakaat? Ini kan duhur. Aduh, lupa saya anak muda. Ketika puasa, sahur ikut makan sahur, atuk-atuk itu. Lalu kemudian siangnya makan dia. Tok, kenapa matu? Aduh, aku lupa. Tapi sekali ditanya, surat tanah di mana tuh? Oh, ada di atas lemari. Begitu orang wa tuhibbunal mala hubban jamma. Semakin tua orang itu, semakin cinta dengan harta. Itu sudah jelas. Kalau semua yang lain, lupa. Tapi kalau ditanya duit, surat tanah, hafal dia. Kenapa? Karena orang itu semuanya lemah. Wa man nu'amirun nakis fil khalq. Orang kalau sudah tua, dikembalikan oleh Allah sebagai anak kecil. Tapi kecintaannya kepada harta dan kepada umurnya itu sudah tampak. Begitulah harta. Karena membuat orang condong. Berat hati orang. Contoh di sini sudah bisa banyak bersedekah. Alhamdulillah, masjidnya besar. Insya Allah ke depan, karena dengan kajian ini, masjid ini akan selesai. Amin ya Rabbal alamin. Karena ini akan yang menyelamatkan kita. Kita meninggal, kita pernah ngasih semin. Selama masjid ini disujud oleh orang, kita dapat transfer pahala. Kalau baca Yasin, tidak ada. Meskipun Rasulullah menyampaikan, mangkora Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang baca Yasin di waktu malam, maka diampuni dosanya. Atau baca surat Kahfi, mangkora surat al-Kahfi yaumal jum'ati adha'a lahu minan nur. Maka Allah memberikan cahaya. Orang baca surat Kahfi di hari Jumat, pagi, petang, siang, terserah. Yang penting hari Jumat, maka Allah adha'a lahu minan nur. Allah akan berikan cahaya kepada orang ini. Ma bainal jum'ataini, di antara 2 Jumat. Artinya Jumat sekarang ke Jumat yang akan depan, yang akan datang, dia diberikan cahaya. Maksudnya gimana Pak Ustadz?
Dulu anak bayi itu kalau nggak diberikan cahaya, sesak dia. Karena cahaya tak ada, mati lampu. Kita saja mati 2 hari lampu udah teriak-teriak. AC tak hidup, kipas tak hidup, apalagi HP, wifi, macet-macet. Teriak semuanya. PLN diserbu sama netizen. 2 hari padahal. Begitu agaknya kalau kita dikasih cahaya, maka kita bisa bedakan mana putih, mana hitam. Kalau ada cahaya, bisa kita bedakan mana basi, mana tak basi makanan itu. Sama dengan kalau kita baca surat Kahfi, kita bisa bedakan mana haknya orang miskin, mana haknya kita. Ini kalau sudah tidak dikasih cahaya oleh Allah, zulumat, gelap dia. Dia sebagai orang yang menjabat di kompleknya, diberikan amanah oleh pemerintah untuk membagikan sembako, akhirnya diempat. Mana halal, mana haram dihantam semua. Padahal itu hak orang miskin, dimakan juga. Berarti dia tak dapat cahaya. Itu maksudnya kalau kita baca surat Kahfi dapat cahaya. Yang kedua, keutamaan sedekah itu adalah da'u mardakum bisadaqah. Obati sakitmu dengan sedekah. Wasinu amwalakum bisadaqah. Hiasi hartamu dengan zakat. Fa innaha tadma'u ankumul a'rad wal amrad. Sesungguhnya sedekah dan zakat itu adalah menolak al-a'rad, musibah, bala, gempa, musibah dan lain sebagainya. Wal amrad dan penyakit. Kalau ada sakit-sakit, maka banyak sering-seringlah bersedekah. Dulu di zaman Imam Abdurrahman bin Mahdi, ada orang laki-laki dia sakit lutut. Di lututnya kata dokter itu ada nanah yang masih basah. Jadi karena di lutut ada nanah, borok dia tak bisa jalan. Akhirnya datang Imam Mahdi ke Abdurrahman bin Mahdi. Kemudian Abdurrahman bin Mahdi ini sholat 2 rakaat, minta ilham. Lalu ingat dengan hadis Rasulullah, da'u mardakum bisedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Lalu disampaikan, akhirnya dia sedekah, lalu kemudian sembuh. Kalau ada orang tanya, apa korelasinya sedekah kok bisa menyembuhkan? Korelasinya sedekah. Kalau karena Allah ikhlas, berarti kita diterima oleh Allah, lalu kita sembuhkan. Siapa yang kasih penyakit? Allah. Siapa yang kasih kita banyak masalah dalam hidup ini? Siapa yang kasih banyak tentang gangguan-gangguan dalam badan ini? Allah. Maka kita minta ke Allah dengan sedekah. Ikhlas karena Allah, maka Allah sembuhkan. Itu kan zaman dahulu Pak Ustadz, ada true story, ada perempuan dia sakit kista. Kistanya sebesar koin seperti ini. Diperiksa sama dokter, disuruh makan ini, disuruh minum ini, disuruh terapi. Akhirnya dikasih tahu sama ulama, perempuan ini dia harus banyak bersedekah. Ketika dia diberikan anjuran sama dokter, ibu ini susah sembuhnya. Suaminya senyum. Kenapa senyum suaminya? Kan istrinya sakit. Dia menyangka, kalau istriku kistanya membesar, berarti tidak bisa punya anak. Berarti ada kesempatan begini lagi. Suaminya senyum dia. Lalu kemudian dia pakai terapi. Kemudian istrinya itu sering bersedekah, akhirnya cek sama dokter, loh kistanya kok tinggal sedikit, sebiji jagung, dulu sebesar koin. Apa terapimu? Minum apa? Herbal apa? Tiba-tiba suaminya tahu, dia yang nangis. Kalau yang pertama istri yang nangis, yang kedua suaminya nangis, berarti tidak ada kesempatan untuk begini lagi. Akhirnya datanglah ke dokter, kata dokter ditanya, saya sedekah Pak Dokter. Jadi sedekah ini luar biasa. Bapak Ibu kalau tak percaya silahkan. Ada Pak Haji dia sedekahnya 5.000. Pak Haji kenapa sedekah 5.000? Saya pening aja Pak Ustaz. Kalau nanti stroke baru saya 5 juta. Bukan begitu. Maksudnya jangan diukur untuk ngobati kalau sakit pening aja 5.000. Bukan seperti itu. Ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan sedekah itu adalah shadaqatus sirri tadfa'u maitatasu. Sedekah diam-diam menolak mati dalam keadaan husnul khotimah. Sedekah diam-diam, tak ngasih tahu ke orang. Ada bapak-bapak bilang, Pak pengurus, saya mau infak ke masjid. Ya, tapi saya jangan ditulis. Kenapa? Karena kata Ustadz Nuruddin itu hadis Nabi, sedekah diam-diam mati dalam keadaan. Tapi Pak, kami kalau pengurus ini mau tidak mau harus dicatat namanya. Karena mau ditaruh di laporan. Aduh janganlah Pak pengurus. Emang Bapak mau sedekah berapa? 2.000. 2.000 jangan tacat. Tulis hamba Allah. Memang betul lah orang ini. Mau sedekah 2.000 aja suruh tulis hamba Allah. Saya kira sampai 2 juta. Jadi maksudnya apa? Sedekah diam-diam bisa menolak dalam mati keadaan husnul khotimah. Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dulu ada cerita pemuda dia meninggal cepat saja. Meninggal di depan Ka'bah sedang pakai ihram dan lagi umroh. Selesai tawaf. Meninggal dalam keadaan sujud. Ini kan luar biasa. Orang mati di depan Ka'bah
sedang punya wudhu, sedang ihram, sedang tawaf, selesai tawaf, masih muda, umur 30-an. Lalu kemudian tanya semua orang, kira-kira orang ini siapa? Apakah dia ulama? Apakah dia ustadz? Kaget semua orang. Akhirnya tak ada yang tahu, karena tak terkenal. Anak muda ini tak terkenal karena dia nggak punya Facebook, nggak punya channel YouTube, dia nggak punya Instagram. Tak terkenal, tapi dia terkenal di langit. Tak terkenal di dunia karena dia bukan RT, bukan RW, bukan lurah, bukan gubernur. Tapi ibadahnya luar biasa, dia terkenal di langit. Akhirnya sampai 7 hari datang ke rumah, ibunya pun sudah menyampaikan, anak saya ini orang biasa. Dia kerja di PT, misalkan begitu di Batam. Bukan orang biasa, bukan ulama, bukan ustadz. Dia biasa-biasa saja. Akhirnya 1 minggu kemudian tetap tak ada yang tahu. Tiba-tiba 1 minggu kemudian datanglah janda bawa anaknya 1. Datang ke rumah, ditanya, abang anak ibu tuh kemana? Loh, kamu siapa? Saya janda anak 1. Terus, saya ini selama saya menyekolahkan anak saya, si abang ini selalu datang ke rumah setiap bulan. Ngasih apa? Ngasih duit. Gajinya sepertiga dikasih ke saya, sepertiga dikasih ke ibu, sepertiganya dikasih ke saya. Dia cerita sama saya. Misalkan gajinya 1 juta, 300.000 dikasih ke saya, 300.000 untuk dia transport datang ke PT, ke rumahnya, pulang pergi, baru 400.000-nya dikasih ke ibu. Begitu cerita dia. Oh, ternyata orang ini bersedekah kepada anak yatim, tak ada yang tahu. Jangankan orang, ibu kandungnya sendiri pun tak tahu kalau dia bersedekah ke anak yatim. Luar biasa sedekah. Jadi kalau istri bapak nanti ada suami-suaminya meninggal misalkan, 1 minggu datang janda, berarti dia husnul khotimah. Tapi tanya dulu jandanya. Jandanya ini karena disedekahkan atau memang istri kedua? Masyaallah tabarakallah. Ini guyon aja. Yang ketiga, sedekah itu menolak mati dalam keadaan su'ul khotimah. Lalu kemudian tolak bala. Sedekah itu tolak bala. Dulu air sama minyak di Mekah sampai sekarang pun lebih mahal air atau minyak. Kalau Bapak tak tahu nanti umrah tanya, wahid isnan. Sampai sekarang air itu lebih langka daripada minyak. Kalau minyak sudah biasa di Arab. Banyak berbarel-barel minyak itu. Tapi air sampai sekarang dia masih menyuling dari laut. Yang kita mandi kalau umrah di hotel-hotel itu air laut disuling. Begitu mahalnya air. Makanya ketika itu Rasulullah SAW menerima sedekahnya, sedekah sumur dari Birhah namanya. Dari Abi Tolha. Abi Tolha sedekah sumur sampai sekarang orang pada tahu semua. Ini maknanya apa? Sedekah dikasih tahu, diumumkan itu baik, bukan karena riya. Jadi tulis aja karena untuk membangkitkan motivasi daripada orang yang lain untuk bersedekah. Oh, berarti Pak RT ini setiap Jumat di Masjid Baitul Salam 1 juta. Luar biasa. Saya yang RW masa kalah sama RT? Begitu. Jadi bukan karena riya. Dulu sumur itu disedekahkan oleh Abi Tolha. Lalu kemudian ada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman juga sedekah sumur. Sampai sekarang orang tahu. Kenapa maksudnya? Kok bisa tahu orang? Karena memang diinformasikan oleh sahabat. Disampaikan ke orang. Dikasih tahu. Kalau Utsman itu buat sumur. Sumur namanya Binur Rahmah. Makanya ketika Sayyidina Utsman itu sedekah sumur, turunlah ayat surat Al-Baqarah 245. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanah yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah qardon hasanah dengan pinjaman yang baik, fa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah akan ad'afan katsira. Allah akan memberikan lipat gandakan kepada orang yang meminjamkan. Maksudnya apa? Apakah Allah butuh pinjaman? Tidak. Allah menyebutkan kalimat ini, barang siapa yang meminjamkan kepada Allah, barang siapa yang berdagang, bergadai, barang siapa yang menyetor modalnya kepada Allah, menolong agama Allah, sedekah di jalan Allah, Allah akan ganti berlipat ganda. Setelah mendengar ini, Abu Dinda, sahabat Nabi, langsung bersedekah 600 batang kurma. Kurma ajwa. Kurma ajwa 1 kilo berapa sekarang? 50 sampai 60 rial. Duit sini 280 ribu. 281 kilo. Berarti kalau 600 batang berapa kilo? Kalau 600 batang berapa kilo berarti? Hitung sendiri di rumah. Begitu banyaknya dia bersedekah, berinfak di jalan Allah. Kurma ajwa 600 batang. Kurma ajwa, kurma yang disayang, yang sering dimakan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah bikin satu hadis untuk kurma ajwa. Man tasabaha bisab'i tamratin ajwatan lam yadurruhu dzalikal yauma sihrun wala summun. Siapa pagi-pagi makan 7 butir kurma ajwa, alhamdulillah stok saya masih ada. Kemarin umroh saya bawa.
Setiap pagi saya makan 7. Siapa yang makan pagi-pagi 7 butir kurma ajwa, maka kata Rasulullah SAW, lam yadurruhu dzalikal yauma summun wala sihrun. Dia tidak akan terkena summun, musibah, penyakit, wala sihrun, dan santet, sihir. Betul tak Pak Ustaz? Nah, coba aja lah dulu makan 7 kurma, habis itu datang kepada dukun-dukun. Nah, tolong santet saya. Saya udah makan guru Jumat. Nah, kalau tak percaya, ini hadis Nabi. Jadi kurma ajwa ini luar biasa, disedekahkan oleh Abu Dindah setelah mendengar ayat ini. Lalu yang keempat, 3 sudah. Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah diam-diam itu akan menghapus marahnya Allah, sebagaimana api dihapus, disiram, dipadamkan oleh air. Sebagaimana air memadamkan api. Jangan sampai api bergejolak, barang itu jadi arang itu kering jadi debu ditiup hilang begitu saja. Maksudnya bagaimana? Sedekah itu menghapus marahnya Allah. Berapa banyak dosa masa lalu membuat Allah marah kepada kita. Jangan dikira, oh saya tak punya dosa Pak Ustadz. Bohong, sombong namanya. Nabi Adam aja punya dosa. Dikeluarkan dari surga karena apa? Karena melanggar perjanjian dengan Allah. Lalu kita mengatakan, saya tak punya dosa Pak Ustadz. Jangan sombong. Semua orang punya dosa, apalagi Nuruddin. Nuruddin ini bukan berarti baik. Hari ini Nuruddin ngomong seperti ini karena ditutupin aibnya oleh Allah. Coba bayang, Nuruddin kalau nggak ditutupin aibnya oleh Allah, nampak di hati. Dia banyak kali bacanya, padahal dosa banyak. Nampak ke orang. Untung kita ditutupin. Maka siapapun di antara kita, hari ini kita dipuji-puji. Like-nya di Facebook sampai 100. Subscribernya mungkin di channel YouTube sampai 3.000. Itu hari ini kita ditutupin aibnya oleh Allah. Maka jangan pernah merasa lebih baik daripada orang. Jangan merasa lebih banyak ibadahnya daripada orang. Kenapa? Karena hari ini Allah tutupin kejelekan, keburukanmu. Setiap orang punya masa lalu. Setiap orang punya dosa. Tapi kita hapus marah Allah. Berapa lama Allah sudah marah dengan kita karena kita maksiat. Karena kita berbuat dosa mulai dari pemuda, mulai dari SMA, sampai kuliah, sampai sekarang. Mungkin masih bermaksiat. Berapa banyak Allah sudah marah? Maka hapus dengan sedekah. Wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Rasulullah. Ikuti kejelekan, keburukan dosa itu dengan hasanat tamhuha, yang bisa dihapus. Kalau ada orang banyak dosa, maka sekarang illa man tabah wa amanah wa amila amalan shalihah faulaika sayubadiluhum hasanat sayyi'atihim hasanat. Allah akan ganti. Berapa banyak dosa kita, kalau hari ini kita bertobat, kita beramal soleh, maka dosa-dosa yang lalu diganti oleh Allah dengan hasanat. Begitu juga agaknya Nabi Adam. Kenapa bisa dihapus? Karena dia berdoa, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya unik Nabi Adam. Nabi Adam tidak minta, "Ya Allah, ampunkan dosa saya." Tidak. Nabi Adam manja, Nabi Adam baper sama Allah. Nabi Adam caper. Misalkan ada anak, kita punya anak 2. Satu anak yang pertama dia punya salah, yang anak kedua dia tak punya salah. Datang orang tua itu bawa oleh-oleh. Maka yang salah, yang punya salah yang pertama tak ditawarin sama mamanya. Lalu makanan itu ditawarin kepada anak yang kedua. Apa kata anak si pertama? Dia merasa salah. Dia mungkin malu minta sama orang tuanya karena dia sudah salah. Buat marah orang tuanya. Kalau yang kedua, mana oleh-olehnya? Tapi yang pertama karena dia merasa salah, dia bilang, pokoknya kalau aku tak dikasih oleh, nanti aku mati. Tengok nih, mati aku mati. Pokoknya kalau aku oleh-oleh itu tak dikasih ke mulutku, aku pasti pingsan katanya. Dia tak minta sama ibunya karena malu. Sama dengan Nabi Adam. Rabbana dhalamna anfusana. Ya Allah, Rabbana, saya sudah mendolimi diri saya. Rabbana dhalamna anfusana. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tak ampuni aku ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Aku jadi orang-orang yang rugi. Tak ada Nabi Adam bilang, ya Allah ampuni dosa saya. Tak ada. Karena dia merasa dia malu mengutarakan, meminta-minta sama Allah. Karena dia sudah berdosa. Makanya doa, salah satu doa yang tidak ada minta kepada Allah adalah doa Nabi Ibrahim. Dia caper, dia baper kepada Allah. Sama dengan kita, maka kalau kita berdoa seperti ini, Allah akan merasa sayang dan pasti lebih banyak sayang. Kenapa? Karena kita merasa dosa, tapi kita tidak mampu kepada Allah. Karena kita malu kepada Allah SWT. Lalu yang keempat, yang kelima adalah ma min yaumin yusbihul ibadu illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati mumfikan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma ati mumsikan talafa. Yang kelima, keutamaan sedekah adalah kita didoakan malaikat. Setiap hari kalau ada umat, kalau ada orang Islam, pagi-paginya dia masih sehat, bangun tidur dia sehat, lalu
kemudian dia masih beraktivitas, berarti pasti ada 2 malaikat yang datang kepada kita. Setiap subuh kita bangun tidur, ada 2 malaikat yang menunggu dan mendoakan kita. Kalau kita sedekah subuh, maka didoakan oleh malaikat, Allahumma timum fikon khalafa, ya Allah berikan ganti kepada orang yang bersedekah di pagi hari di waktu subuh. Lalu kemudian malaikat yang kedua, Allahumma timum sikan talafa, ya Allah berikan kehancuran kepada hartanya kepada orang yang tak mau bersedekah di waktu pagi hari. Bapak-bapak siap sedekah ke Masjid Baitul Salam pagi ini 50.000? Siap, siapnya sedikit. Itu bukan berarti saya suudon, tidak. Itu urusan ibu, urusan bapak-bapak. Artinya apa? Setiap hari ada 2 malaikat yang mendoakan kita. Tapi Pak Ustadz, tetangga saya rumahnya besar, mobilnya mewah, motornya bagus, tak pernah sedekah. Jangankan sedekah, ke masjid tak pernah Pak Ustadz. Itu gimana caranya Pak Ustadz? Jangan diukur orang banyak rezeki bukan karena banyak harta. Jangan diukur orang disayang Allah bukan karena tambah kaya. Kan Allah sudah menyampaikan malaikat mendoakan dia yang tidak bersedekah. Ya Allah berikan kehancuran. Makanya Allah menyampaikan dalam Al-Quran itu, kata Allah, walladzina kadzabu bi ayatina. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Aku permainkan harta dia. Aku memang buat dia mobilnya bagus. Aku buat dia rumahnya bagus. Aku buat motornya bagus. Aku buat badannya gagah ganteng. Tapi sebenarnya itu adalah azab yang tertunda, namanya istidraj. Harta yang dia miliki sebenarnya laknat, bukan nikmat. Wa umli lahum inna kaidi matin. Aku ulur dia. Aku memang sengaja ulur dia karena sesungguhnya kaidi matin. Tipu dayaku amat kuat karena dia sudah menipuku. Dia katanya beriman tapi tak sholat, dia menipu aku. Aku tipu juga dia. Ku bikin dia kaya, ku bikin dia sehat, ku bikin dia banyak hartanya, ku bikin mobilnya bagus seperti Alphard. Alphardnya tambah padahal dia tak pernah sholat. Jangan dikira orang banyak hartanya tambah tapi dia tidak dekat dengan Allah, dianggap itu disayang Allah. Itulah kenapa ajab yang paling pedih itu adalah ajab yang diberikan oleh Allah dengan kenikmatan. Dibiarkan dia hidup, dibiarkan dia kaya. Sebenarnya dia diulur, dipermainkan oleh Allah. Jadi jangan dikira orang yang dianggap binasa hartanya itu adalah miskin. Tidak. Orang yang sakit dianggap dia diazab, bukan. Orang azab yang paling pedih itu adalah dia diberikan nikmat berlimpah, tapi dia jauh dari Allah. Bukan orang yang sakit, bukan orang kecelakaan, bukan kematian. Ini kadang orang mati, nah tengok dia stroke, banyak kali dosanya dia. Bukan, justru orang sakit, orang bangkrut, jatuh, tapi dia tetap mencari ridha Allah, dia tetap berjemaah. Itulah orang yang disayang oleh Allah. Melainkan orang yang sudah tambah kaya, tapi tak pernah dekat dengan Allah, tak mau bersedekah. Lalu yang keenam, cepat saja, kullu mri'in tahta dhilli shadaqati. Keutamaan sedekah yang keenam adalah setiap orang itu bernaung di tendanya sedekahnya. Kalau dalam dunia itu dia sedekah 50 juta, berarti 50 juta bisa nggak bikin dapur ada cor-corannya? Nah, seperti itu juga. Kalau selama hidup dia disedekahkan hartanya itu sebesar mungkin beli triplek 3 lembar, segitu juga tenda kita. Meskipun itu orang tenda, tukang tenda, nanti di akhirat tidak bawa tendanya. Artinya apa? Nanti di akhirat dia itu akan banyak orang tenggelam karena panas. Kebingungan, tapi ada orang yang dapat tenda naungan dia tidak panas dengan sedekahnya. Kalau di dunia sedekahnya sampai 50 juta, coba kira-kira kalau kita bikin bangunan 50 juta, kokoh enggak? Nah, kalau cuma 100.000 beli kertas rem A4, ya segitu aja lah tendanya. Jadi kita hitung, mumpung sekarang masih hidup, mumpung diberikan hidup oleh Allah Ta'ala, kita bikin tendanya. Jadi jangan dikira, itu Masjid Baitul Salam kalau aku nggak infak, aku nggak sedekah, nggak mungkin dia bisa berdiri. Itu berarti ngejek sama Allah. Kita sedekah berarti nolong kita sendiri. Kita sedekah ke masjid bukan berarti kita nolong masjid, kita nolong diri kita sendiri. Agar kita diberikan tenda nanti. Jangan dikira orang sedekah itu menolong orang lain, tapi menolong diri kita sendiri sebenarnya. Karena itu adalah untuk amal kita nanti di akhirat. Yang terakhir adalah setelah kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi, yang terakhir itu adalah may yaksimu musliman sauban kana fi dimatillah madamah qit'atun. Sedekah satu helai kain, selama kain itu tidak lapuk, madamah qit'atun kana fi dimatillah, dia berada dalam tanggungan Allah. Kalau kita sedekah karpet, sedekah baju, sedekah mukena, selama mukena itu tidak lapuk, selama itu kita kanah fi dimatillah, kita berada dalam jaminan Allah. Jadi meskipun kita
sedekah dan tidak dipakai oleh orang itu di rumahnya, selama tidak labuk, satu helai pun masih ada utuh disimpan oleh orang, selama itu juga kita mendapat jaminan dari Allah SWT. Makanya bapak-bapak apalagi ibu-ibu yang punya baju sampai 3 lemari, pulang dari sini keluarkanlah. Buat apa baju banyak-banyak? Ini kalau laki-laki mungkin sedikit. Saya baju pagi, siang, malam baju kerja udah. Ini kadang sampai 3 lemari. Buat apa banyak-banyak baju? Kadang dari saking sukanya sama baju, cuma ditengok aja, ditimang-timang, tapi tak dipakai. Ini baju yang paling aku senang, tapi tak dipakai, ditaruh lagi, dilipat lagi, dilondri lagi. La ilaha illallah. Apalagi perempuan, bukan perempuan sini. Sudah 3 lemari masih minta, bang beli ini. Kenapa? Dia sering nengok live FJB. Kakak-kakak boleh dipilih, kakak mau mungkin kuning, merah, hijau. Silakan COD kakak. Pak Ustadz kok lancar? Istri saya sering beli, saya marahin kadang. Saya kasih hadis ini. Jangan kok banyak-banyak. Akhirnya 1 lemari kemarin saya keluarkan. Kasih ke orang. Masih banyak di pulau-pulau itu yang tak pakai baju. Jadi bapak-bapak kasih tahu sama istrinya. Jangan banyak-banyak. Nanti dihisap. Latus alunna yauma idin anin naim. Setiap baju, setiap peci, apapun yang kita pakai di rumah, alat perabotan semuanya, TV, itu dihisap nanti ditanya. Jadi kalau kita mau meringankan hisap, keluarkanlah baju. Kan ada itu, infak untuk baju-baju bekas kan. 7 keutamaan ini mudah-mudahan membuka hati kita semua, termasuk hatinya Nuruddin, untuk selalu bersedekah. Karena bersedekah akan membantu keringanan kita nanti di akhirat. Hisab kita akan diringankan dengan sedekah. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena saya manusia biasa. Dan kalau memang ada yang benar, itu datang dari Allah dan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amaka fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama